Entah apa yang mendorongnya, tetapi ada pola yang kembali muncul setiap kali AC Milan berhadapan dengan tim-tim besar. Seakan ada lapisan fokus yang hanya aktif pada panggung tertentu, sebuah ketenangan yang tak dibuat-buat, hanya hadir ketika tekanan mengencang. Dari Napoli, Roma hingga Bologna, Milan berjalan dengan ritme yang konsisten, seperti tim yang tahu persis cara bergerak di antara ruang dan momen. Dan ketika giliran Inter datang, pola itu kembali terbaca. Milan bermain tanpa banyak bicara, hanya menunjukkan bahwa mereka memahami laga besar dengan caranya sendiri. Hasil imbang melawan Juventus sempat membuka ruang diskusi, meski tak mengurangi jejak yang sudah mereka tinggalkan. Banyak yang merasa Milan layak menang, tetapi sepak bola tak pernah sesederhana itu. Kemenangan 1-0 atas Inter justru memberi penegasan lain, tentang kesabaran, tentang menghargai detail kecil, tentang bagaimana satu gol bisa memadatkan keseluruhan cerita. Sebuah pendekatan yang mengingatkan pada idiom lama yang sering dilekatkan pada Allegri, menang dengan ketepatan. Cara Milan mengelola derby ini sebenarnya sederhana saja bila dilihat sekilas, namun justru disitulah letak menariknya. Inter memulai laga dengan inisiatif penuh, menguasai bola, dan menekan lewat berbagai sudut. Milan merespons dengan struktur yang lebih rendah, memilih meredam ritme sebelum mencoba membaca celah yang muncul di antara agresivitas lawan. Dalam suasana Giuseppe Meazza yang tak pernah benar-benar diam, kedua tim memainkan perannya masing-masing, satu menyerang tanpa henti, satu menunggu dengan sabar. Di atas kertas, semua statistik mengarahkan perhatian ke Inter. 20 tembakan, 6 mengarah ke gawang, dan penguasaan bola yang jauh lebih dominan. Milan hanya menyentuh angka-angka itu dari kejauhan, 7 tembakan, 3 tepat sasaran, dan 36% penguasaan bola. Di kotak penalti, perbandingannya bahkan lebih mencolok. 47 sentuhan untuk Inter, 16 untuk Milan. Rasanya seperti membaca pertandingan yang hasilnya sudah dapat ditebak. Namun sepak bola jarang tunduk pada hitungan statistik. Inter memang mendapatkan peluang-peluang terbaik dari sundulan Acerbi yang membentur gawang, hingga upaya Marcus Thuram dan Lautaro Martinez yang dipatahkan Mike Maignan. Momen-momen itu seperti kilasan yang menggambarkan keunggulan Inter, tapi tidak pernah berubah menjadi kepastian. Lalu datang titik balik yang paling terasa, penalti Hakan Çalhanoğlu. Upaya itu diambil dengan kepercayaan diri, namun dihentikan secara tegas oleh Maignan. Ada jeda kecil setelahnya, sejenak yang membuat ritme pertandingan seperti mengambang. Dari titik itulah Milan seperti menemukan kembali napas untuk bertahan dan menunggu sesuatu yang lebih bersih. Serangan balik Milan sepanjang laga tidak semuanya rapi. Banyak yang terputus di tengah jalan, terburu-buru, atau diarahkan kembali ke pertahanan Inter. Tetapi ketika satu peluang benar-benar terbuka dan eksekusi mereka mengalir tanpa gangguan, gol itu lahir. Sebuah penyelesaian yang sederhana tapi tepat yang merangkum cara mereka bermain sepanjang malam. Kemenangan itu pun memecah opini di Italia. Ada yang melihatnya sebagai gambaran tentang keberanian memilih jalur berbeda. Ada pula yang menilainya sebagai langkah mundur, seolah Milan menghidupkan kembali pola pikir yang sudah lama ditinggalkan banyak klub. Perdebatan ini seperti mengulang percakapan lama tentang gaya bermain dan apa yang dianggap modern dalam sepak bola. Bagi kelompok yang mendukung Allegri, kemenangan ini terasa sebagai bukti bahwa rencana yang disusun dengan tenang masih bisa bersuara di tengah hiruk-pikuk taktik era sekarang. Mereka memuji cara Allegri menata detail, bagaimana setiap pemain memahami perannya, dan bagaimana Milan bertahan tanpa kehilangan disiplin. Fabio Capello bahkan menyebut ia menikmati melihat cara Allegri memimpin dari awal hingga akhir, mengatur pertandingan hingga ke sudut-sudut kecilnya. Di sisi lain, kritik datang dari mereka yang melihat pendekatan Allegri sebagai potret sepak bola masa lalu. Mereka membandingkannya dengan era Catenaccio, ketika pertahanan adalah pusat segalanya dan kemenangan dibangun dari kesabaran ekstrem. Bagi mereka, Milan menghadirkan kembali bayangan pola 5-3-2 ala Helenio Herrera, sesuatu yang dianggap bertolak belakang dengan tren sepak bola menyerang masa kini. Giancarlo Padovan merangkumnya dengan kalimat tajam,
Sepak bola tahun 1960-an masih hidup lewat Milan, sebuah tim yang bertumpu pada kestabilan, pada penjaga gawang yang selalu siap menjadi penyelamat, dan pada ide bahwa bertahan sebaik mungkin adalah fondasi dari segala kemenangan. Pendapat itu mungkin terdengar keras, tetapi pada akhirnya derby ini kembali mengajarkan satu hal, sepak bola tidak pernah berdiri pada satu kebenaran saja. Setiap pendekatan hanya menunggu waktunya untuk diuji. NetGol Plus memandang kemenangan Milan di derby ini justru menunjukkan bahwa keberanian Allegri memilih jalur berbeda bukanlah langkah yang melawan arus, melainkan keputusan yang selaras dengan kebutuhan pertandingan. Dalam atmosfer yang menekan seperti derby della Madonnina, kami melihat struktur yang rapi dan ritme yang dijaga ketat sebagai fondasi yang memberi Milan kesempatan untuk membaca laga dengan lebih jernih. Allegri tidak mengejar estetika, ia mengejar kontrol, dan pada malam itu, kontrol itu tercapai lewat kesabaran. Yang membuat pilihan Allegri terasa tepat bagi kami adalah bagaimana pendekatan defensif Milan bukan sekadar bertahan dalam artian pasif. Ada organisasi yang disiplin, garis yang bergerak serentak, dan transisi yang dipersiapkan dengan tujuan jelas. Ketika Inter terus menekan dengan volume serangan tinggi, Milan tidak mencoba menirunya. Mereka memilih berjalan di jalur yang berbeda, menunggu celah kecil, dan itu adalah keputusan yang lebih realistis ketimbang memaksakan gaya yang tidak sesuai dengan dinamika pertandingan. NetGol Plus juga menilai bahwa keputusan semacam ini tidak bisa diukur dengan kacamata modern atau tidak. Sepak bola modern justru tentang adaptasi, memilih alat yang paling tepat untuk lawan yang dihadapi. Dan ketika satu gol yang lahir dari serangan balik menjadi pembeda, itu bukan kebetulan. Itu adalah bentuk keberhasilan strategi yang menempatkan efektivitas di atas romantisme. Allegri tidak mencoba menjadi pelatih yang disukai semua orang. Ia mencoba menjadi pelatih yang memenangkan pertandingan. Akhirnya, dari sudut pandang NetGol Plus, keberanian Allegri untuk menolak mengikuti tren dan justru mengambil langkah pragmatis adalah alasan mengapa pendekatan itu layak dihargai. Kami melihatnya bukan sebagai nostalgia pada taktik masa lalu, melainkan sebagai keputusan matang yang menimbang kondisi tim, kualitas lawan, dan tekanan laga besar. Dalam sepak bola, bukan gaya yang menentukan hasil, melainkan ketepatan memilih gaya pada waktu yang tepat. Dan dalam derby ini, pilihan itu terbukti bekerja. Jika melihat perjalanan mereka sejauh ini, NetGol Plus juga menilai bahwa Milannya Allegri memang pantas berada di papan teratas. Cara mereka mengelola pertandingan besar, menjaga konsistensi, dan memaksimalkan detail-detail kecil membuat posisi kedua saat ini terasa layak. Dengan 25 poin yang hanya berjarak 2 angka dari AS Roma di puncak klasemen, Milan berada di jalur yang tepat, bukan karena mereka paling atraktif, tetapi karena mereka paling memahami bagaimana merawat kemenangan. Ini bukan soal mendominasi setiap laga, melainkan soal menemukan cara bertahan di sana di antara tim-tim yang berebut ruang di puncak. Gol Christian Pulisic membuka kembali satu percakapan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Apakah Milan masih membutuhkan sosok nomor 9 murni? Selama beberapa bulan terakhir, kebutuhan itu terasa seperti urgensi yang sulit diabaikan. Namun belakangan, performa Pulisic menghadirkan sudut pandang baru, bahwa solusi kadang muncul dari tempat yang tak diduga, dari pemain yang perlahan menemukan ritme yang berbeda dalam perannya. Gerakannya sebelum mencetak gol ke gawang Inter memperlihatkan naluri yang biasanya dimiliki penyerang tengah. Ada langkah kecil untuk membaca ruang, ketertarikan instinktif terhadap bola kedua, dan ketenangan dalam mengeksekusi peluang. Bukan hanya soal penyelesaian, tetapi bagaimana ia mengisi ruang seolah memang sudah lama menyimpan intuisi sebagai finisher. Pada momen itu, Milan terlihat memiliki bentuk serangan yang lebih cair tanpa harus bergantung pada satu profil penyerang khas. Kehadirannya bersebelahan dengan Rafael Leao menambah dimensi lain. Keduanya bergerak saling mengisi, memaksa pertahanan Inter menutup lebih banyak arah. Kombinasi itu membuat Milan bisa menyerang dengan pola yang lebih fleksibel, membuka lebih banyak jalur bola tanpa harus menunggu titik tumpu di kotak penalti. Dalam struktur seperti ini, kebutuhan akan striker baru tidak lagi terasa mendesak, melainkan bagian dari opsi, bukan keharusan.
Jika performa Pulisic berlanjut dengan ritme seperti ini, perannya bisa berkembang lebih luas dari sekadar winger. Ia mulai menunjukkan ketajaman yang sebelumnya tidak terlalu menonjol. Gol-gol kecil, pergerakan tanpa bola, dan kecenderungan masuk ke area berbahaya membuatnya tampak seperti jawaban jangka pendek, bahkan mungkin jangka menengah untuk kebutuhan Milan di lini depan. Di sisi lain lapangan, Mike Maignan kembali menjadi figur yang menentukan. Penampilannya melawan Inter terasa seperti rangkuman dari kualitas yang ia tampilkan beberapa musim terakhir. Penyelamatan-penyelamatan penting, penempatan posisi yang tenang, dan keberanian menghadapi situasi sulit. 6 penyelamatan, termasuk penalti, membuatnya seakan menjaga struktur Milan dengan kedua tangan yang tak goyah. Namun, ketenangan itu menyimpan konsekuensi lain. Maignan kini berada pada titik karir yang membuatnya menjadi incaran banyak klub besar Eropa. Dengan kontrak yang memasuki masa krusial, Milan perlu memastikan bahwa fondasi di bawah Mistar tetap terjaga. Keterlambatan dalam pembaruan kontrak bisa menggeser keseimbangan tim karena kehilangan penjaga gawang pada level ini bukan sesuatu yang mudah ditambal.